Daftar 32 pemain Timnas U20 untuk TIC Jakarta dan Korsel. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, telah merilis daftar nama 32 pemain yang akan menjalani pemusatan latihan di Jakarta dan Korea Selatan. Training Camp TIC alias pemusatan latihan dilakukan sebagai persiapan Timnas U20 Indonesia menatap kualifikasi Piala Asia U20 2025. Seperti diketahui, Indonesia akan menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U20 2025 skuad Garuda satu grup dengan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Pemain-pemain ini adalah gabungan antara pemain yang bermain di Piala AFF U19 kemarin, ditambah beberapa pemain yang sudah pernah ikut TIC sebelum AFF dimulai, ujar Indra Syafri dilansir dari situs resmi PSSI. Sejumlah pilar yang mengantar Timnas Indonesia juara Piala AFF U19 2024 di Surabaya silam dipertahankan oleh Indra Syafri. Nama-nama semodel Ikram Al-Ghifari, Iqbal Gwijangge, Muhammad Al-Faresi Buffon, Vigo Dennis, Arhan Kaka, dan Arliansyah Abdul Manan masuk dalam daftar 32 nama pemain yang dipersiapkan Indra Syafri untuk TIC Timnas Indonesia U20. Cuma dalam daftar pemain untuk TIC di Jakarta dan Korea Selatan, tak ada nama Wilber Jardine dan Jens Rafael yang sebelumnya juga berandil membawa Timnas 19 Indonesia juara Piala AFF U19 2024. Sementara, Jida Bin yang tercoret dari skuad di Piala AFF U19 2024, kini dipanggil lagi Indra Syafri. Erick Thohir gelar pertemuan dengan Shin Tae-yong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir lakukan pertemuan mendadak dengan Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia. Pertemuan tersebut jadi yang perdana usai Shin Tae-yong kembali ke Indonesia. Pertemuan keduanya dikonfirmasi dari akun Instagram pribadi milik Erick Thohir. Erick Thohir mengaku senang dengan pertemuannya dengan pelatih 53 tahun tersebut. Mantan Presiden Inter Milan tersebut senang bahwa Erick Thohir sudah kembali ke tanah air dalam kondisi terbaik. Senang bisa kembali bertemu Coach Shin Tae-yong yang sudah sehat dan siap kembali bekerja, ujar Erick Thohir dilansir dari Instagram pribadinya. Pertemuan keduanya membahas soal persiapan Timnas Indonesia untuk turnamen terdekat. Pada agenda terdekat nanti, Timnas Indonesia bakal bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Melaju ke putaran final Piala Asia persiapan Timnas Indonesia di putaran ketiga yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2023 Februari, ujar Erick Thohir. 2025 pertandingan perdana pada 5 September Timnas akan bertandang menghadapi Arab Saudi. Kemudian pada 10 September Timnas akan menjamu Australia, ujarnya. Dua bek sayap Australia cedera. Timnas Indonesia mendapat kabar bagus jelang berhadapan dengan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua bek andalan Australia dikabarkan mengalami cedera. Dua pemain tersebut adalah bek sayap kiri Jordan Bos dan bek sayap kanan Ryan Strain. Kabar cederanya Bos dan Strain ini disampaikan media lokal Australia, The Australian, Minggu 11 Agustus 2024. Bek kiri Jordan Bos diragukan bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia FIFA Socceroos bulan depan melawan Bahrain dan Indonesia, karena ia terus berjuang melawan cedera hamstring, tulis The Australian. Australia akan melanjutkan kiprah pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Socceroos tergabung di grup C bersama Timnas Cina, Timnas Bahrain, Timnas Jepang, Timnas Arab Saudi, dan Timnas Indonesia. Tim besutan Graham Arnold itu bakal menjalani partai pembuka grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menjamu Bahrain 5 September 2024. Kemudian pada matchday kedua bersua Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta 10 September 2024. Mantan pemain Melbourne City itu menderita cedera dalam pertandingan pembuka Liga Pro Belgia. Mantan pemain Melbourne City itu menderita cedera dalam pertandingan pembuka Liga Pro Belgia musim ini, ketika membela klubnya Westerlo saat menang 3-0 atas Cercle Brugge pada 29 Juli. Terang media tersebut, ada laporan yang saling bertentangan mengenai tingkat keparahan cederanya.
Namun jika pemulihan yang berlangsung selama 4 hingga 5 minggu itu benar, maka Bos kemungkinan besar akan bisa fit untuk laga Socceroos melawan Bahrain di Gold Coast pada 5 September mendatang. Serta pertempuran minggu berikutnya dengan Indonesia di Jakarta, kata The Australian. Sementara itu kondisi lebih parah diderita oleh Ryan Strain. Bek kelahiran 2 April 1997 itu diperkirakan menepi selama 3 bulan. Ragnar Oratmangun dikabarkan gabung klub Belgia. Pemain timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun, membuat kabar mengejutkan di bursa transfer musim panas tahun 2024-2025. Pemain 27 tahun tersebut dikabarkan telah sepakat dengan klub dari Belgia, Dender. Seperti yang diketahui, Dender adalah klub yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia, Sihar Sitorus. Dender sendiri baru saja promosi ke kasta tertinggi Liga Belgia Jupiler Pro League untuk musim tahun 2024-2025. Dender baru melakoni 2 laga perdananya di kasta tertinggi Liga Belgia. Secara mengejutkan, klub milik Sihar Sitorus tersebut sudah meraih 2 kemenangan dalam 2 laga. Kembali ke Ragnar Oratmangun, kabar transfer pemain timnas Indonesia tersebut disampaikan oleh laman Transfermarkt. Sebelumnya, Ragnar Oratmangun baru saja masuk dalam daftar jual klubnya saat ini, yaitu FC Groningen. Saat ini, pemain dengan 3 caps di timnas Indonesia senior tersebut masih menyisakan kontrak semusim di FC Groningen. Karena itu, kepindahannya ke Dender bakal membutuhkan biaya transfer. Ragnar Oratmangun dilaporkan bakal berangkat ke Belgia Selasa depan untuk tes medis. Lalu, penggawa timnas Indonesia bakal segera diperkenalkan sebagai pemain baru Dender. Ragnar Oratmangun sendiri musim lalu tidak tampil bersama FC Groningen. Pemain 27 tahun tersebut dipinjamkan ke Fortuna Sittard pada musim lalu. Ragnar Oratmangun tampil 27 kali sepanjang musim lalu. Namun, pemain timnas Indonesia tersebut banyak memulainya dari bangku cadangan. Jai Ijaz catat rekor sejarah baru Timnas Indonesia. Pemain keturunan Timnas Indonesia Jai Ijaz berhasil mencatatkan rekor sejarah baru. Hal ini seiring dengan penampilannya bersama Venezia FC di Coppa Italia pada musim ini. Jai tampil sebagai starter saat bertandang melawan Brescia Calcio di babak pertama Coppa Italia. Adapun pertandingan itu berlangsung di Stadion Mario Rigamonti pada Minggu 11 Agustus waktu setempat.